Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai teman-teman semua, bersama kami Bekuci dan gua Rian Teguh Prayoga. Sebelum gua sapa teman ngobrol Bekuci kali ini, gua akan kasih pengantar terlebih dahulu kepada teman-teman semua. Kenapa? Karena ini adalah episode pertama dari Bekuci. Tepuk tangan dong. Jadi teman-teman ya, ini di belakang kamera ini banyak yang nonton ya. Di belakang kamera ini banyak yang nonton, jadi harap dimaklum kalau agak-agak heboh dikit gitu ya. Kita langsung sapa aja orangnya. The one and only, siapa lagi kalau bukan Ahmad Rizky Ramdhani. Kang Ahmad, dipanggilnya apa ini Kang? Kang Rizky. Kang Rizky. Mohon. Kang Rizky, tapi gue lihat di sosial media Kiwo sih. Iki Oh, Kiwo. Ada yang bilang Iki, ada yang bilang Kiki, ada yang bilang Rizky. Banyak. Tapi lihat di Instagram Kiwo, namanya itu kenapa Kiwo? Kiwo itu nama saya. Jadi waktu kuliah dari kecil sebenarnya, udah gitu dari kuliah sampai sekarang itu nggak berubah. Kiwo. Kiwo. Kiwo itu artinya kiri. Kakak apa Ki? Kiu. Kiu. Iya. Kiwo dong. Iya, Kiwo. Iya, kalau bahasa Jawanya artinya kiri tuh. Kiri artinya? Iya. Oh, itu bahasa Jawa diambilnya? Iya. Keturunan Jawa? Ada turunan. Ada turunan sih. ya. Sebabnya kalau dulu main bola waktu kecil ya gitu. Mainnya di kiri terus. Oh, makanya gara-gara disebut kiri kayak gitu. Masa namanya panjang loh, bagus loh. Ahmad Rizky Ramdhani dipanggil Kiwo. Emang nggak sedih tuh? Ganteng itu artinya, Bos. Soalnya temen gua ada yang namanya Randy Farhanudin dipanggil Udin. Wah, teman lu juga kan? Iya, benar. Randy Farhanudin dipanggil Udin. Betul. Kenapa itu nama keren, kenapa dipanggilnya begitu ya rata-rata ya? Karena ciri khas. Ciri khas. Kalau nama Iki, Rizky semua banyak. Tapi Kiwo the one and only. Buset, the one and Gitu, only, Bos. coy. Benar gitu, Bos. Ini Kang, kita mau ngobrolin ini Kang, mengenai COVID nih. Ini kan COVID sampai sekarang belum selesai. Kayaknya seperti bukan nggak ada sih, dari penanganan yang ada sih kayaknya belum ada penyelesaian. Dari vaksinnya sendiri kan hanya beredar untuk ada vaksin, tapi itu hanya pencegahan, bukan untuk mengobati. Itu kan pertama kali mungkin kita mendengar isu-isu mengenai, bukan isu fakta mengenai COVID-19. Itu kan awalnya dari wabah di Wuhan kan, terus jadi epidemik di China, terus jadi pandemi di global gitu kan. Iya, Nah itu internasional kayaknya itu dari kecil menjadi besar, jadi orang-orang yang awalnya acuh sekarang banyak orang yang ketakutan atau banyak orang yang panik kayak gitu. Gimana sih cara menanggapinya? Sebenarnya dengan fenomena ini. Jadi sebenarnya harusnya ya, kalau misalnya COVID itu kan corona ya, virus disease yang ditemukan tahun 2019. Iya, makanya disebutlah COVID-19. Nah, pada saat pertama muncul di apa namanya tuh di Wuhan, sebenarnya wabah ini hanya untuk di Wuhan aja sebenarnya. Sebenarnya awalnya tuh kan. Awalnya. Tapi seiringnya waktu orang-orang Wuhan tanpa sadar dia pergi ke sana, akhirnya ke China semua, akhirnya merebak sampai ke Indonesia. Nah, itu sebabnya yang menyebabkan gelombang perpindahan orangnya itu yang berpenyakit itu yang bikin masalah sebenarnya. Gelombang yang berpenyakit gimana maksudnya? Jadi gelombang orang-orang yang berpenyakit tanpa sadar. Oh, tanpa sadar yang menyebarkan yang menyebarkan gitu. Jadi setelah ketahuan, walaupun sebelumnya pemerintah kita kan sok pede ya dulu ya katanya. Betul. Dianggap guyonan ya, Iya. kayak gitu kan ya COVID tuh kan. Sekarang kan baru kerasa tuh. Kerasa ya kalau udah Iya, besar gitu ya, untuk betul, korban jiwa udah ada gitu kan. Jadi mulai ketakutan tuh muncul tuh. Ketakutan muncul. Nah, di lain pihak juga karena belum ada obatnya. Ya, belum ada obatnya. Jadi muncullah ketakutan itu, mengobatinya kayak gimana sih? Ngobatinnya kayak gimana? Nah, selama ini mah Tapi apa? yang di berita itu yang vaksin itu betul emang nggak sih yang udah vaksin ditemukan di mana, di China sendiri atau di luar negeri sana?
udah dicoba belum? Nah itu Buktinya ada belum? maksudnya udah Nah, ada. selama ini yang sembuh pun ya gara-gara dia mengisolasi sendiri. Obatnya juga nggak terlalu ribet lah sebenarnya. Buktinya banyak yang sembuh, banyak yang sembuh. Oh berarti banyak karena itu sembuh. ya, karena dia isolasi diri atau karena memang imun tubuhnya yang kuat, Iya. dia bisa mentalin Iya, penyakitnya kayak iya. gitu. Jadi yang namanya virus itu kalau misalnya imunnya kuat sih insya Allah nggak ada itu. Imunnya Makanya kuat. setiap penyakit juga kalau kita imunnya kuat sih insya Allah. Tapi yang bukannya mana- COVID ini udah 2002 dulu ada nih COVID ini ya, isu yang kayak gini ya. Kayak misalkan yang kemarin SARS, MERS, terus COVID 2002, kita COVID 2 tapi nggak se viral kayak sekarang gitu ya, kayak memang nggak dari epidemik doang. Sebenarnya Atau kalau cuman wabah doang? sebenarnya sih kayak gini, ada sebenarnya virus yang agak penyakit atau yang berat sebenarnya, TB ya. Oh TB. TB ya. Sebenarnya itu kalau di dunia TB itu pembunuh nomor 2 nih. Di dunia. Heeh. Setelah HIV. Jadi setelah HIV. jadi pembunuh pertama kan HIV. Betul. Yang kedua itu TB. Tapi pada saat TB tidak sepanik ini malahan sebenarnya. Padahal TB itu lebih parah sebenarnya dari Tapi kenapa bisa begitu ya? itu dia. Apa karena COVID ini penyebarannya cepat gitu dibanding TB atau dibanding yang penyakit lain nih? Karena memang ini COVID itu dia bisa menular dari hanya jarak doang, dia bisa tersebar, terinfeksi. Malahan kalau COVID kan hanya dari sentuhan, Betul. itu kan segala macam. Jadi drop itu ya, drop Drop. itu. Tapi kalau TB lebih parah sebenarnya. Dari udara dia lebih parah sebenarnya. Lebih parah ya? Heeh. Terus gejalanya pun sama. Tapi masyarakat sadar nggak sih dengan bahayanya, lebih bahaya dibanding COVID ini? Itu dia masalahnya, Bos. Logikanya gini. Yang menjadi ini COVID itu besar, berat, jadi pandemi. Karena saya bilang karena isu yang menyebar terlalu itu diperbesar semua segala macam dan dianggapnya belum ada obatnya, itu yang menjadi takutnya. Gitu ya. Dari ketakutannya itu. Ini Kang Bro ada cerita unik nih. Kayaknya lu pernah diduga positif COVID ya. Itu gimana sih kejadiannya sih, kronologisnya? Kok bisa begitu sih? Jadi, Apa kalau jadi positif nggak jadi apa gimana? Apa orang salah sangka? Coba jelasin. Coba jadi jelasin gini coba. ya. Jadi Awalnya gimana awalnya? awalnya sih saya pernah jalan ke Depok. Ke Depok. Beberapa saat kemudian, seminggu kemudian kita kan ada kumpul tuh, ada acara di kantor. Jadi waktu di BSS di kantor, Di kantor, ini ya. cabang ini kan lagi ada acara hari Jumat kalau nggak salah. Nah pada hari Minggunya saya kan begadang tuh, saya ada acara begadang, pulang jam 2 kalau nggak salah, jam 2 malam. Nah pas hari Senin saya kerja, saya ngantor seperti biasa. Pas saya mau sholat duhur, saya kan batuk. Di mana sholat tuh? Di Kantor di sini, Oh, iya. ya, di kantor di Karawang tuh. Saya mau sholat. Nah pas sholat, wudhu dong, kita tuh wudhu. Pas kita kumur-kumur, agak batuk tuh, gitu. Keluar tuh darah. Keluar darah. Kan kita kan kaget tuh. Oh ya. Gimana nih? Gue bilang gitu. Akhirnya kita kan jadi kebawa sugesti. Iya, kebawa sugesti. Jadi daripada kita pikir 2 kali, pikir gimana, saya datang dong ke dokter. Langsung ke UGD, periksakan diri. Pas di sana sakitnya saya ispa. Yang lucunya gini, pas saya ke sana kan baterai saya itu tinggal 20 kalau nggak salah 20. Pas datang ke sana biasa, saya kan laporan ke orang kantor tuh.
Bu, saya izin ya, saya ke rumah sakit dulu ya. Saya agak batuk nih, otomatis saya periksa. Saya laporan dong, gitu kan, biar nggak apa-apa. Pas datang ke sana, kita nunggu. Seperti tanya tuh, saya sakitnya apa ya? Gue bilang gitu, tanya ke dokter IGD itu. Tes darah dulu, rongsen dulu, semua dicek. Ketahuan ISPA. Enggak, yang jadi masalah ini Yang jadi masalahnya, saya kan laporan tuh, tapi karena baterai saya habis ente. Oh gitu, jadi keterima laporannya setengah. Gitu. Jadi dianggapnya, oh Rizky sakit ini, jadi ini nyebarnya, bikin, karena dianggaplah. emang begitu. Positif. Positif dianggapnya. Tapi unik juga ya kayak gitu ya. Yang lucunya gini, setelah dianggap sampai saya mau nggak mau kasih surat keterangan dari dokter tuh, saya fotoin. Betul. Sakitnya ISPA. Orang kantor kan nggak yakin apa yang saya tulis juga, bener nggak? Betul. Karena udah persepsinya saya ada Udah apa-apa nih, kemana-mana gitu ya. Emang lagi genting gitu udah ya gitu, COVID. karena saya habis baterai juga, jadi nyebarnya kemana-mana. Udah ketahuan Rizky sakit, masuk ke rumah sakit. Udah gitu, teman-teman yang lain kan, wah jangan-jangan. Iya, padahal awalnya jangan-jangan. Cuman iya. penyampaian ke sana bisa double, bisa lain-lain, bisa lain sebagainya. Saya juga dengar dari medsos, dari grup WA, dari grup teman-teman itu positif COVID, kena COVID. Kayak gitu kan, oh bener. Secepat itu yang gitu. kasihan tuh jadi teman-teman yang udah ketemu saya kemarin hari Jumat. Sampai ada teman saya satu, Kang sehat, selalu nanya gitu. Kenapa lu takut ya? Asem Ki, iya gue takut karena kemarin kan kita baru ngobrol bareng berdua. Itu si Bang Hendra tuh kemarin tuh, ampun. Ya akhirnya sih udah divonis semuanya, akhirnya bukan COVID tapi saya kena ISPA. Kena ISPA ya begitu. Tapi berita ISPA-nya juga kesebar juga apa enggak? Udah. Apa jangan-jangan enggak kesebar? Sampai orang pusat pun, kantor pusat pun sempat kontak ke rumah sakit yang saya datengin tuh. Oh iya. Ya, sampai si confirm ke sana dan bilang dimintain tuh rekam medisnya tuh. Bener enggak dia bener-bener ISPA apa enggak? Karena ini sampai ke kantor pusat tuh paniknya tuh. Oh gitu. Karena isunya Rizky kena. Ini Kang, kalau misalkan dari COVID ini nih, itu dampaknya apa sih? Ini kan dampaknya dari seluruh sektor nih, yang kita lihat dari berita-berita headline yang ada dari misalkan sektor UKM, sektor seperti karyawan juga ada gelombang PHK ya. Betul. Nah itu bagaimana kita harus menyikapinya fenomena itu? Apa kita harus ngikutin anjuran dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat untuk diam terus di rumah tanpa kita nyari? Bagaimana kalau misalkan yang income yang harian kayak gitu? Sebenarnya karena obatnya belum ada, ini ya. Karena vaksinnya dianggapnya belum ada. Itu obatnya belum ada walaupun udah beberapa orang yang sembuh. Betul. Tapi yang dicegah adalah penyebarannya. Ya untuk kan? memutus penyebaran COVID ini. Penyebarannya. Tapi kalau untuk hikmahnya sendiri ada nggak sih dari fenomena ini? Lucu bos sebenarnya. Lucu. Lucu gimana? Kalau hikmahnya banyak orang mikir gini. Satu, kemacetan hilang bos. Nah. Jadi yang bisa nanganin macet itu COVID di sini ya. Saya dulu mau jalan sampai macet mulu, sekarang malah kita lancar. Dari rumah ke sini paling 30 menit sampai. Satu, jarang-jarang loh bos. Yang kedua, karena saya banyak di rumah, otomatis makan banyak. Makan banyak, lebih banyak pengeluaran lagi berarti ya? Naik bos. Berapa? Berat badan naik. Lucu. Terus udah gitu banyak juga tapi yang lucu masalah itu aja. Jadi beberapa orang disuruh cuci tangan itu udah nggak usah disuruh aja udah bisa udah. Tapi untuk harapannya sendiri nih dengan fenomena yang ada ini COVID yang masih menjadi pandemik nih, harapannya apa sih ke depannya selain dari yang cepat selesai gitu loh, harapan lainnya gitu loh. Satu, isu-isunya jangan terlalu diperbuas lah bos. Nah isu-isunya betul. Satu, karena bikin geger orang, jadi orang tuh jadi panikan jadinya, parno gitu. Satu,
Yang kedua, ya mudah-mudahan sih kalau misalnya kitanya yakin, terus kitanya patuh semua, bisa lebih cepat sih. Akan cepat selesai gitu ya. Kayak harapannya sih, karena kalau terus-terusan kan kita nggak tahu nih, kita kan kerja juga. Belum tentu nih kita kapan kita kena juga. Walaupun prestasi kita sebagus apapun, kalau misalnya namanya perusahaan kan beda pemikirannya. Jadi lu kan pernah kena isu tuduhan untuk pernah positif gitu ya, positif COVID, ternyata bukan, ternyata tidak gitu kan. Apa sih harapannya atau misalkan saran-saran bagi masyarakat nih, bagi masyarakat supaya tidak panik lagi dengan adanya, dengan ini ada isu-isu COVID ternyata bukan, ternyata penyakit yang lain itu, harapannya gitu. Informasi terima itu ya sesuai lah, ada dasarnya lah gitu. Yang kedua, jangan mudah mendebar isu yang belum pasti gitu ya. Lebih baik menunggu waktu sebentar untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dibanding atau hasil medisnya gitu kan, karena apa gitu kan. Ini mah belum jangan ada ngambil keputusan atau ngambil ngirim informasi yang belum fix deh gitu. Betul. Karena sempat tetangga saya atau teman-teman saya aja begitu saya tahu, walaupun kita udah yakin nggak kena gitu, tapi mereka udah persepsinya udah ya gue mindir lah. Ya, ngumpet-ngumpet dikit, geser dikit-dikit, jangan kalau itu doang sih bos. Mungkin gitu aja teman-teman dari Bekuci. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe untuk di YouTube-nya, dan di medsos kami juga untuk ada di kayak seperti Instagram, di Facebook, Spotify, Anchor, itu ada Bekuci namanya. Bisa dilihat di layar bawah layar kaca ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Terima kasih kepada semuanya, jajaran staff dan penonton yang ada di sini ya. Terima kasih, good. Tepuk tangan. Oke, dukung kami supaya kami agar bisa membuat konten-konten yang edukatif, yang bermanfaat bagi seluruh kalangan elemen masyarakat. Terima kasih, Kang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.